Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya, sehat kan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Eka Dwi Chandra. Saya mahasiswa S1 Tadris Biologi di IAIN Jember dan asal saya dari Banyuwangi. Mungkin nanti untuk perkenalan lebih lanjut kita bisa di grup WA ya, bisa chat pribadi juga dengan saya. Langsung saja, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang materi pertama kita, yaitu materi virus, di mana hari ini kita akan membahas tentang sejarah dan ciri-cirinya. Tadi sudah Ibu share PPT-nya di Google Classroom, nanti langsung kalian buka saja di sana, dan di sini akan Ibu jelaskan bagaimana tentang sejarah dan juga ciri-ciri virusnya. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah virus terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak tahu kan virus itu apa? Pasti kalian sudah sering sekali mendengar istilah virus. Apalagi sekarang kita sedang berada di tengah-tengah pandemi virus corona. Jadi saya rasa anak-anak sudah tidak asing lagi dengan kata virus ya. Tapi kalian tahu nggak sebenarnya dari mana kata virus itu berasal? Nah, istilah virus itu berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus itu sendiri adalah suatu mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Jadi, virus itu hanya bisa hidup di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh tumbuhan, ataupun juga hewan, seperti itu. Nah, istilah virus itu sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1883 oleh seorang ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer. Jadi, pada tahun itu, Pak Adolf Meyer ini sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Kalian tahu seperti di gambar itu ya, di PPT itu, di daunnya itu ada seperti bercak-bercak kuning kecoklatan seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan mosaik. Nah, kemudian Pak Adolf Meyer ini berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman lain yang masih sehat dengan cara menyemprotkan getah yang sudah diekstraksi dari daun tanaman sakit ke tanaman sehat. Kemudian tanaman yang sehat itu berubah jadi sakit juga, berubah jadi ada bercak-bercak kuning kecoklatannya juga seperti itu. Selain Bapak Adolf Meyer, ada lagi tokoh-tokoh lain dalam sejarah virus. Di antaranya Dmitri Ivanovsky, yang mana pada tahun 1892 beliau melakukan percobaan menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan menggunakan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Itu sekitar tahun 1892 ya. Kemudian hasil saringan itu ditularkan pada tanaman yang sehat. Nah, ternyata filtrat itu masih menimbulkan penyakit mosaik pada tembakau sehat. Seperti halnya Meyer tadi, Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh adanya bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan itu tadi, yang mana sekarang ini kemudian disebut dengan virus. Kemudian, pada tahun 1897, ada seorang ahli botani Belanda yang bernama Martinus Beijerinck melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau itu dapat berkembang biak. Jadi, Beijerinck ini menyemprotkan getah yang telah disaring ke tanaman lainnya. Kemudian, setelah tanaman itu sakit, getahnya digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya dan dilakukan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata kemampuan patogen tersebut tidak berkurang setelah beberapa kali pemindahan, jadi tetap saja menimbulkan penyakit. Nah, lalu ada Wendell Stanley, di mana beliau merupakan seorang ilmuwan Amerika, yaitu pada tahun 1935 berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut, yang kemudian disebut dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri virus. Yang pertama yaitu ukuran tubuh virus. Kalian pasti tahu kalau virus itu sangat kecil. Jadi virus ini memiliki ukuran tubuh berkisar 20-300 nanometer. Jadi kecil sekali, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Nah, virus yang memiliki ukuran kecil itu salah satunya itu adalah
poliovirus, di mana poliovirus ini menyerang susunan saraf pusat. Kemudian ada aptovirus yang menyebabkan penyakit kaki dan mulut pada sapi. Dan juga ada Coxsackie B virus yang menyerang jantung, hati, pankreas, dan selaput pleura pada manusia. Kemudian ada virus yang berukuran besar juga, misalnya yaitu parainfluenza virus yang menyerang saluran pernafasan. Jadi kalau kalian terkena influenza itu nama virusnya parainfluenza virus. Lalu ada paramyxovirus yang menyebabkan penyakit gondong, dan juga ada morbillivirus yang menyebabkan penyakit campak, dan TMV yang menyebabkan penyakit mosaik pada tembakau yang tadi kita bahas di awal. Kemudian cara untuk mengetahui ukuran virus itu ada beberapa. Yang pertama yaitu observasi langsung menggunakan mikroskop elektron. Jadi mikroskop elektron ini berbeda ya dengan mikroskop cahaya yang biasa kita gunakan di laboratorium. Mikroskop elektron ini dia menggunakan berkas elektron dan lensa elektromagnetik. Sedangkan kan kalau mikroskop cahaya yang biasa digunakan itu menggunakan gelombang cahaya dan lensa kaca. Gitu. Gambarnya ada di PPT itu ya. Kemudian pengamatan virus dengan mikroskop elektron ini pertama kali digunakan pada tahun 1930-an. Jadi sudah cukup lama. Nah, untuk pengamatan virusnya itu digunakan ekstrak atau sayatan ultratipis dari jaringan makhluk hidup yang terinfeksi. Yang kedua, yaitu dengan filtrasi melalui selaput kolodion yang mempunyai porositas bertingkat. Sediaan virus dilewatkan melalui serangkaian selaput yang ukurannya berbeda-beda. Ukuran virus dapat diperkirakan berdasarkan selaput mana yang bisa dilewati dan selaput mana yang menahan partikel virus. Gitu. Kemudian yang ketiga, sedimentasi dalam ultrasentrifugasi. Partikel virus disuspensikan ke dalam suatu cairan, kemudian partikel itu akan mengendap dengan kecepatan yang sebanding dengan ukuran partikel. Nah, hubungan antara ukuran dan bentuk partikel dengan laju pengendapan memungkinkan penentuan ukuran partikel. Yang nomor 4, yaitu pengukuran perbandingan. Nah, metode ini menggunakan teknik acuan, yaitu membandingkan ukuran suatu virus dengan ukuran virus tertentu yang dijadikan sebagai acuan. Contoh virus acuannya yaitu antara lain bakteriofag yang memiliki ukuran 10-100 nanometer. Jadi, bakteriofag itu dibandingkan dengan virus yang mau diukur itu tadi berapa, kemudian dilihat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk virus. Nah, di sini bentuk virus itu bervariasi ya. Antara lain ada yang berbentuk batang, bulat, oval atau peluru, kemudian filamen atau benang, persegi banyak atau polihedral, dan juga ada yang seperti huruf T. Nah, virus yang berbentuk batang itu misalnya TMV atau tobacco mosaic virus yang ada di tembakau tadi itu. Kemudian virus yang berbentuk bulat itu misalnya virus HIV, tahu kan yang menyebabkan penyakit AIDS. Dan virus yang berbentuk huruf T misalnya ada bakteriofag, dan juga ada virus yang berbentuk polihedral, misalnya ada adenovirus. Nah, ya seperti ini ya contoh-contoh bentuk virusnya. Yang gambar pertama itu ada bentuk batang, kemudian yang kedua itu polihedral, yang ketiga itu bentuk bola, dan yang terakhir itu bentuk seperti huruf T. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur tubuh virus. Jadi, silahkan dipersiapkan materinya mulai sekarang. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu, bisa baca di buku paket atau juga bisa dibaca di internet. Untuk pembelajaran hari ini, itu saja. Nanti Ibu lanjutkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.